Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Delapan warga asing asal Papua Nugini ditangkap Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura. Puluhan mahasiswa di Mimika berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Seorang polisi di Merauke tertular COVID-19. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura menangkap 8 warga negara asing asal negara Papua Nugini. 8 warga asing itu ditangkap saat berada di rumah salah satu warga di Jalan Hanurata Hamadi, Kota Jayapura. Setelah diperiksa petugas, 8 warga negara asing itu tak bisa menunjukkan dokumen perjalanan yang resmi. Selain menangkap 8 orang, petugas juga mengamankan perahu dan 6 karung buah pinang yang diduga akan dibawa ke Papua Nugini. Nah, operasi yang digelar itu adalah operasi perbatasan yang utamanya adanya dugaan penyelundupan narkoba, khususnya ganja. Nah, di dalam operasi ini ternyata kita terlewatkan sampai akhirnya 4 kapal yang ada di belakang sana itu sudah berada mendekat dan memasuki perairan kita, khususnya di Kampung Nelayan Hamadi dengan 8 orang dan 1 warga negara kita. 8 warga negara asing tersebut saat ini ditahan oleh imigrasi Jayapura. Jika terbukti bersalah, maka 8 warga negara asing itu akan dideportasi. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan mahasiswa di Mimika berunjuk rasa di halaman kantor KNPI Mimika. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Ratusan polisi mengawal unjuk rasa ini agar tidak melanggar protokol kesehatan. Anggota DPRD Mimika Herman Gafur menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pimpinan DPRD Mimika. Menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Mimika, namun karena dicantot dan seharusnya mereka sampaikan, tapi karena di sana juga masih ada agenda negara, yaitu paripurna tentang pengesahan APBD non daerah kerja non APBD penyataan modal. Hanya itu tadi kami berkesempatan datang di sini untuk menemui adik-adik mahasiswa dan tuntutannya jelas, saya pikir, yaitu mereka meminta supaya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kami telah berjanji kepada adik-adik mahasiswa untuk kami teruskan ke pimpinan. Semoga pimpinan bisa menindaklanjuti untuk mengkomunikasikan ke pimpinan daerah, selanjutnya ke DPR provinsi atau Pak Gubernur, supaya kita punya sikap yang sama. Dan sudah ada arahan dari kepolisian, ya pada prinsipnya saya kira penyampaian pendapat itu kemerdekaan warga. Tetapi kami sudah arahkan terkait dengan situasi pandemi ini, pemerintah sudah mengarahkan dalam peraturan bahkan peraturan Bupati Mimika juga
ya, di antaranya ada poin-poin tentang menghindari kerumunan. Nah, itu kita sudah komunikasikan dan mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan arak-arakan ke kantor DPR, tapi saat ini di kantor DPR pun juga ada agenda dari DPR untuk melakukan kegiatan taman parkir. Nah, sehingga kita kepolisian kita dengan langkah-langkah soft ya supaya situasi tetap terjaga terpelihara, kita komunikasikan hanya memang terkait dengan waktu yang mungkin tidak lama lagi karena di DPR terakhir kami berkomunikasi juga dengan kebetulan Ketua KMI. Setelah berorasi selama 3 jam, demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. dari DPR Mobil dinas Ketua KPU Merauke dirusak. Pengerusakan kendaraan dinas Teresia Mahuse terjadi di Jalan Kuda Mati, Selasa dini hari. Batu yang dilempar mengenai pintu sebelah kanan mobil. Mengetahui dirinya terancam, Ketua KPU mencari pertolongan ke Rumah Sakit Pengharapan Merauke. Polisi tak menemukan pelaku di tempat kejadian pelemparan. Diduga pelaku langsung melarikan diri ke Kuprik. Ketua KPU mengaku pelemparan mobilnya adalah bentuk teror pejabat negara yang sedang menjalankan tugas negara, yaitu Pilkada Serentak 2020. Iya, mau pulang ke rumah di Kupeng. Tapi memang ada kedengaran surat tembakan gitu? Iya, besar sekali. Oh gitu, kena sebelah Tapi kanan? sebelah kanan. Dia Sebelah kanan ya? posisi kan mobil sedang melaju kan. Nah, tapi kami terus melaju saja. Oh gitu. Dengar bunyi itu. Tapi suara ledakan cukup Besar sekali. besar sekali ya? Oh, jadi ke rumah sakit ini untuk menyelamatkan diri aja Bu ya? Iya. Artinya untuk melepas trauma gitu Rumah aja? sakit ini menyelamatkan diri, takutnya di depan masih ada yang tunggu Oh, seperti gitu, itu. iya. Jangan sampai di depan juga ada yang tunggu. Iya, gitu. Bu, dengan kejadian mungkin akan ada permintaan penambahan pengamanan untuk Iya, Ibu tetap sebagai- itu pastinya lah. Saya juga akan meminta untuk pengamanan diri Pengamanan saya diri, juga Bu, iya. tentunya. Iya, Ya, keselamatan saya juga utama loh. Iya, gitu. Karena saya ini menjalankan tugas negara Betul, loh. betul. Tugas penting ya dengan situasi dan kondisi seperti ini, apalagi sudah diteror seperti Iya, ini. iya, iya. Maka saya minta juga untuk pengamanan diri saya juga ditingkatkan seperti itu. Mobil milik Ketua KPU Ketua KPU, di ya. Jalan Kuda Mati, depan gereja. Ya, sehingga kita mendatangi, mengecek kepastian kasus tersebut, lalu kita datangi TKP, terus kita menemui korban di rumah sakit. Sementara mengamankan diri, menghindar dari hal-hal yang terjadi. Ya, rupanya dilihat, diindikasi mobilnya dilempar sehingga memiliki bekas di Oh gitu. sopir sebelah kanan. Kanannya. Ini kira-kira bentuk teror dari Ketua KPU ini mungkin Pak ya? Kemungkinan ya ada indikasi Di situ ya? arahnya ke situ. Oh, gitu. Nah, dengan adanya hal-hal skala politik yang beredar Beredar, ya. di wilayah Merauke, Berapa kali kedengaran tembakan tadi di Satu kali. Satu kali ya, tapi tidak mengenai ya? ya tidak mengenai. Tidak mengenai. Ya, kebetulan juga mobil itu larinya laju Kencang ya, jadi mungkin meleset ya. Teresia juga meminta tambahan polisi yang menjaga dirinya dan keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua menetapkan 5 tersangka kasus penyebaran video asusila oknum tokoh masyarakat yang beredar luas di media sosial awal Agustus lalu. Salah satu tersangka adalah Bupati Mimika berinisial EO. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan penetapan 5 tersangka kasus penyebaran video tersebut setelah penyidik di Treskrimsus Polda Papua melakukan gelar perkara pada Senin lalu. Intinya bahwa mereka ini terjerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransferkan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Papua khususnya dan seluruh warga masyarakat penduduk Indonesia untuk ketika dapat postingan terkait dengan apakah ujaran kebencian, video porno semacam ini untuk tidak dilanjutkan, cukup sampai di HP rekan-rekan saja. Jika perlu langsung dihapus. Kamal menambahkan 10 tersangka akan dimintai keterangan penyidik dalam waktu dekat. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus penyebaran video asusila itu. Selain 5 tersangka, sebelumnya Polda Papua telah menetapkan AH sebagai tersangka kasus video asusila. Saat ini berkas tersangka AH sedang menunggu tahap 2 dari Kejaksaan. Kasus penyebaran video asusila dilaporkan MM di Polres Mimika Agustus lalu. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura, Papua.